Halaman 68 baris kedua dari atas. Halaman 68 dari atas baris kedua sebelah kiri. Payam bagi laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jemaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SE dan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani beserta para pengurus masjid dan juga tokoh masyarakat, para hujjaj serta remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini di malam Kamis bagaimana biasa kita hadir berkumpul untuk sama-sama mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'idin. Yang ingin menyimak giliran kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 68. Dari atas baris kedua sebelah kiri, bayam bagi laka ayyuhal akh. Kemudian masuk ke baris ketiga. Saudara,
Ini lanjutan tentang masalah ilmu gaul ya, dalam Islam kita boleh saja bergaul, bermasyarakat, karena memang manusia adalah makhluk sosial. Nggak mungkin manusia hidup sendiri ya, minimal di berkeluarga, bertetangga ya, bermasyarakat begitu, berteman. Nah, ini membahas tentang berteman, ini pertemanan ya. Di dalam Islam kita disuruh berteman, tapi teman yang baik ya. Dan berteman itu didasari dengan kebaikan. Artinya kita disuruh berbuat baik kepada teman, bukan berbuat buruk begitu. Kemudian dasar pertemanan itu yaitu kita berteman karena Allah. Bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya, tapi berteman karena Allah. Artinya kita berteman kepada dia lantaran dia orang baik. Setelah itu di pejabat, setelah itu dia orang kaya, itu urusan nomor 2. Tapi yang paling pokok, bertemanlah dengan orang baik. Karena kan jiwa manusia itu bersifat ya cenderung untuk meniru. Itu memang demikian. Udah dari sononya lah begitu. Manusia itu cenderung untuk meniru. Nah kalau temannya buruk, entar jangan-jangan dia niru keburukan lagi. Maka disuruh berteman dengan teman yang baik-baik, agar menular kebaikannya. Berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang berilmu, supaya dapat keuntungan begitu. Itu saudara-saudara, maka kesimpulannya berteman didasari karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta. Itu yang bagus, itu yang nanti berlanjut di akhirat. Bukan main. Berteman di dunia akan berlanjut berteman di akhirat begitu. Selama bertemannya karena Allah. Kalau berteman kepada orang yang jahat, jangan-jangan boro-boro di akhirat. Di dunia udah bisa jadi bentrok satu sama lain. Ya, perampok dengan perampok dia bersekutu ya, ngerampok begitu. Ntar waktu bagian rampokannya udah ada diribut tuh, udah rame-rame, akhirnya main bunuh-bunuhan. Di dunia udah main musuh-musuhan, belum lagi di akhirat nanti saling menyalahkan ya. Tapi berteman dengan yang baik, inilah yang bermanfaat, inilah yang bagus. Maka disebutlah di sini oleh Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Bayam Bagi Laka, maka selayaknya bagi engkau ayyuhal akh, wahai saudara, alla tuhibba, janganlah kamu mencintai, wala tashaba, janganlah kamu bersahabat, illa kecuali ahla taqwa wal ilmi, kecuali orang yang bertakwa dan orang yang berilmu. Begitu. Jadi kita disuruh jangan mencintai, jangan berteman kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang yang berilmu. Nanti kita akan mendapat keuntungan kebaikannya, keuntungan ketakwaannya, keuntungan daripada ilmunya begitu. Mungkin tidak terasa kita bisa meniru dia begitu, meniru kebaikan-kebaikan. Kemudian wa ahlaz zuhdi fid dunya, wa ahlaz zuhdi fid dunya, dan kecuali juga boleh berteman, tadi kan dibilang bertemanlah kepada orang yang bertakwa, wal ilmi, kepada orang yang berilmu, dan wa ahlaz zuhdi, dan orang yang zuhud fid dunya, di dunia, min ibadillahi sholihin, dari hamba-hamba Allah yang saleh. Orang yang zuhud mungkin zaman sekarang agak susah itu ya, zuhud itu saudara-saudara, dia hanya cukup kebutuhannya, setelah itu sisanya sedekahin, sisanya buat agama. Dia hanya cukup kebutuhan pokok, udah. Itulah hidup zuhud ya. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup sederhana, kalau dapat hadiah, dapat bagian harta rampasan perang, itu beliau keluarkan langsung. Jadi harta kepada beliau hanya sebatas parkir sebentar, jalan. Itulah pribadi Nabi. Cuman sulit itu nggak wajib cara begitu ya. Itu tingkat tinggi itu ya, tingkat tinggi ya. Jadi disuruh tadi bersahabat kepada ahla taqwa, orang yang bertakwa, wal ilmi, kepada orang yang berilmu, wa ahla zuhdi, dan boleh berteman kepada orang yang zuhud fid dunya, di dunia, min ibadillahi sholihin,
dari hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian lagi wa auliyaihil mu'minin, dari para wali-wali yang beriman tadi. Fa innal mar'a ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah kama fil hadisis sahih. Maka sesungguhnya seseorang bersama orang yang ia cintai di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis. Yang tadi saya katakan, manusia ya berteman di dunia, insya Allah dilanjutkan berteman di akhirat. Ya, cuman ini berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik gitu. Ada hadis demikian, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama yang dicintai. Kita mencintai teman kita lantaran dia baik, walaupun mungkin nggak sama ibadahnya, ya diharapkan nanti Allah kumpulkan juga bersama. Walaupun kalau dilihat segi ibadahnya mungkin banyakkan teman kita, tapi kita senang aja sama dia begitu ya. Ini diharapkan ya cintanya, senangnya sama dia akan berlanjut sampai di akhirat ya, di dunia dan dilanjutkan di akhirat. Itu yang disebut fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang ma'aman ahabba, bersama orang yang ia cintai di dunia wal akhirah, di akhirat, kama fil hadis sahih, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis sahih. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi almar'u ma'a jalisihi. Almar'u ma'a jalisih, seseorang bersama temannya. Jalis, teman duduk ya, enggak mesti duduk, namanya berteman, jalan sono kemari berteman sama dia. Almar'u ma'a jalisihi, seseorang bersama temannya. Wal mar'u ala dini khalilihi, setelah Nabi mengatakan seseorang bersama dengan temannya di dunia dan di akhirat, kalau dia temannya penjahat, dia ikut jahat, temannya nanti di neraka udah. Tapi dia baik, temannya baik, sama-sama di surga. Itu yang disebut almar'u ma'a jalisi, seseorang bersama temannya. Wal mar'u ala dini khalilih, seseorang mengikuti agama temannya. Ini nih yang pokok ini dalam kehidupan. Manusia punya sifat meniru, menyontek begitu. Maka seseorang itu agamanya, perilakunya ngikutin temannya. Ini nyata saudara-saudara ya, wal mar'u ala dini khalilihi, seseorang mengikuti agama temannya ya. Jadi misalnya nih temennya tukang narkoba ya, tukang ngisep apa itu ganja, sabu-sabu, ya mungkin temennya mulai-mulai ngelihat, besok nyobain dikit besokan lagi, terus jadi pengedar, jadi gembong sabu-sabu gara-gara teman. Maka kan terjadi itu. Ada seorang anak dari keluarga baik-baik, bapaknya orang baik, mamanya baik, keluarganya baik ya. Tapi gara-gara temennya anak nakal terlibat narkoba, dia ikut-ikutan saudara-saudara. Itu yang berbahaya itu sekarang. Anak-anak yang masih muda ya, belum istilahnya banyak mengerti, mudah dipengaruhi. Kadang-kadang artis saja banyak yang terlibat narkoba, karena temennya itu tuh berteman sama si fulan berteman sama yang suka ngisep, yang suka sabu-sabu. Ya udah, ngomong coba ya akhirnya beli. Akhirnya lagi lama-kelamaan jadi bandar. Tangkap aja udah, kan begitu, penjara dah. Itu dia. Maka pilih teman kamu. Jadi seseorang mengikuti agama temannya. Wal mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur, maka lihatlah, periksa begitu. Lihat katanya, ahadukum, salah seorang kamu, man yukhalil, siapa yang dijadiin teman. Lihat, jangan sembarangan cari teman. Anak sekarang ya mungkin ilmu gaul agamanya nggak ada kali. Dia punya ilmu gaul cari dia, ya udah kacau balau. Itu ya bahaya sekali saudara-saudara, paling bahaya.
Jadi itu pengaruh didikan orang tua, ibu, bapak, saudara, mungkin guru hilang. Lebih banyak pengaruh temen. Mungkin omongan orang tua nggak dianggap, tapi kalau temen ngomong dipikirin. Saudara-saudara, begitulah manusia. Ya. Jadi keburukan itu paling mudah menjalar, paling mudah menular. Keburukan paling mudah menular. Kalau kebaikan susah banget. Maka saudara-saudara, ada pepatah entar itu, orang yang sehat berteman dengan orang yang punya penyakit menular. Anggaplah sekarang virus corona, di berteman, ya udahlah, bukan yang virus jadi sembuh, yang sehat jadi sakit. Cuman zaman dulu dicontohin gudigan lah, orang yang punya penyakit gudigan, ya berteman dengan orang yang sehat. Bukan yang gudigan sembuh jadi sehat, yang sehat malah jadi begitu tuh beratnya tuh. Ini ilmu gaul nih sebetulnya, cuman kurang dibeberin ini, ya. Kurang dibongkar, di blow up kan begitu. Jadi susah. Akibatnya ya apa yang terjadilah yang kita dengar. Maka Nabi suruh falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang dijadikan teman. Ya. Mulai dari itu 3 macam tuh. Pertama Nabi bersabda, almar'u ma'a jalisihi, seseorang bersama temannya, baik di dunia atau di akhirat nanti berkumpul. Kemudian wal mar'u ala dini khalilihi, seseorang mengikuti agama temannya. Maka falyanzur ahadukum, hendaklah salah seorang kamu melihat, memeriksa man yukhalil, siapa yang dijadikan teman. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jalisus salihu khairun minal wahdah. Teman yang baik lebih baik dari sendirian. Iya dong. Emang enak sendirian ya. Yang enak kita hidup ya bareng-bareng begitu. Maka ada istilah makan gak makan kumpul, begitu ada istilah. Orang manusia senangnya kumpul. Gak ada, duit banyak banget, hidup sendirian, mana enak. Paling kurang sama istri, paling kurang itu. Ada yang diajak ngomong, ada yang diajak tidur, dan macam-macam, udah enak gitu. Kalau sendirian aja melongo, repot saudara-saudara. Temennya bantal guling, mata melotot ngeliat ke atas. Wal jalisus salih khairun minal wahdah. Teman yang soleh lebih baik dari sendirian. Wal wahda khairun minal jalisisu, sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Ya, lebih baik daripada punya teman yang buruk. Punya teman buruk nggak bener, mendingan sendirian dah, biarin dah kan begitu. Tapi kan yang bagus kita berteman dengan orang baik. Ya. Berteman dalam keluarga, ntar melebar sama teman biasa, teman profesi. Ini kita ini berteman juga nih, berteman di masjid, berteman di majlis taklim begitu. Mudah-mudahan nanti kumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah agama saudara-saudara, teman yang baik lebih baik dari sendirian. Sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Fasuhbatul muttaqin, bersahabat dengan orang yang bertakwa. Wassalihin, bersahabat dengan orang yang soleh. Qurbatun ilallah, ini adalah suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ibadah itu bukan sebatas yang sifatnya ritual, kata orang, kita sembahyang, kita puasa dan sebagainya. Berteman pun termasuk ibadah kalau pandai melaksanakannya, yaitu cari teman orang baik. Dan nawaitunya bukan kita berteman karena dia punya ini, punya ono, tapi berteman lantaran dia orang baik. Maka bertemannya ibadah, ya. Bertemannya ibadah, ya. Begitu hebat agama Islam. Ini fasuhbatul muttaqin, bersahabat dengan orang yang bertakwa. Wassalihin, bersahabat dengan orang yang soleh. Qurbatun ilallah, ini mendekatkan qurbah ilallah. Artinya di suatu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berkorban, itu kalimat kurban kan kurbah, dekatkan, kita berkorban supaya kita dekat kepada Allah. Kita sembahyang, wasjud waqtarib,
sujudlah kamu akan mendekat. Pokoknya tuh ibadah tidak lain tujuan paling ujung supaya kita dekat kepada Allah. Nah ini salah satunya, yaitu berteman dengan orang yang bertakwa, berteman dengan orang yang soleh. Ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya as-suhbatul mahmudatul maskuratu. Dan dia itu, pertemanan itu adalah pertemanan yang terpuji. Wa hiya, pertemanan kepada orang yang bertakwa, pertemanan kepada orang yang soleh. As-suhbatul mahmudah adalah berteman yang terpuji dalam agama. Dipuji, mahmud ya. Wal maskurah, yang diredoi. Al maskurah artinya al mardiyah, yang diredoi, yang diberi pahala. Jadi berteman dengan orang bertakwa, berteman dengan orang soleh adalah kurbatun ilallah, supaya dekat kepada Allah. Dan dia juga merupakan yaitu pertemanan yang dipuji dalam agama, dan pertemanan yang diredoi oleh Allah, dan pertemanan yang diberikan balasan pahala. Itu arti al-maskurah. Al-maskurah artinya al-mardiyah wal muthabah, diredoi dan diberikan pahala. Wa fi fadliha waradatil akhbar wal athar al-kathirah. Dan di dalam keutamaan berteman kepada orang baik telah datang berita-berita, maksudnya telah datang hadis-hadis Nabi, dan telah datang al-athar, yaitu perkataan para sahabat dan orang soleh. Jadi untuk menjelaskan kelebihan berteman kepada orang bertakwa itu katanya banyak hadisnya, dan itu perkataan Nabi, sabda Nabi, juga ada perkataan sahabat, ada syair-syair dan nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Wahiyal mahabbatu lillah wa fillah, begitu. Itulah mencintai karena Allah dan untuk Allah. Allati azuma fadluha, yang besar keistimewaannya, kelebihannya. Wa thawabuha, besar balasannya. Wartafa'a qadruha wa mahalluha, dan tinggi kadar dan kedudukannya minaddin, dari agama. Maksudnya nih ya, berteman dengan yang baik begitu, kepada orang yang baik, bertemannya karena Allah. Bertemannya karena Allah itu yang besar sekali itu katanya, karunianya, pahalanya, balasannya, bahkan kedudukannya dan kadarnya begitu tinggi di dalam agama. Jadi bukan ibadah ritual doang yang kedudukannya tinggi, tapi ibadah pertemanan dengan orang-orang yang baik termasuk juga yaitu ibadah yang mulia, ibadah yang tinggi kedudukannya. Kebalikannya nih, tadi kan berteman dengan orang baik ya, itu terpuji, itu diredoi, itu dibalas dengan pahala, banyak keterangan-keterangannya. Nah sekarang kalau berteman dengan orang buruk nih, wa amma suhbatul asrar, adapun berteman dengan orang yang nakal, wa man la khaira fi suhbatihi, dan berteman dengan orang-orang yang enggak ada kebaikannya kalau kita berteman kepada dia. La khair, enggak ada kebaikannya lah fi suhbatihi, di dalam berteman kepada dia. Minal ghafilin, seperti orang-orang yang lalai, al mu'ridin, orang-orang yang berpaling anillah, berpaling dari Allah, wa anid daril akhirah, berpaling dari akhirat. Fahiya suhbatul madmumatul mamkutatu, itulah sahabat yang tercela dan dimurkai. Jadi di sini mau diterangkan, adapun bersahabat dengan orang jahat, dengan orang yang enggak ada kebaikannya. Siapa itu? Al-ghafilin, orang yang lalai, yang enggak mau jalanin agama. Al-mu'ridin, orang yang berpaling anillah, dari Allah. Wanidaril akhirah, berpaling dari akhirat. Jadi nggak mau berbuat ibadah-ibadah untuk nanti negeri akhirat, dielak aja udah begitu. Nah, itu kalau kita berteman sama dia itu digambarkan fahiya suhbatul madmumah, itulah pertemanan yang tercela. Kalau tadi terpuji begitu. Al mamkutah, pertemanan yang dimurkai ya. Kalau tadi al-maskurah, pertemanan yang diredoi begitu. Li'anna ahla syarri wal fasad yata'ayyanu bughduhum billah, karena orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak itu semestinya
dibenciin mereka. Dan dibenciinnya mereka karena Allah. Jadi tadi kan dibilang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ini dua biji ini berlawanan. Kalau kita berteman, bertemanlah karena Allah, gitu. Ya. Bukan berteman karena dunia, bukan. Ya, entar dunia ngikut urusan kedua. Yang penting tujuan yang pokok, nawaitu kita berteman karena Allah. Maka kita pilih orang yang baik. Maka ini senang kepada orang tersebut karena Allah. Nah, ada benci kepada seseorang karena Allah. Siapa yang dibenciin? Orang yang jahat, begitu. Jadi memang boleh membenci orang, boleh. Bila mana orangnya tidak baik. Apa tujuan itu? Salah satu hikmahnya kita benci sama orang jahat supaya ada dinding pemisah. Biar kita enggak senang sama dia, biar kita enggak niru sama dia. Kalau kita deketin orang yang jahat, tadi saya bilang, manusia punya sifat cenderung ngikutin. Jadi itu kata-kata dengan kita benci, jadi kita enggak ngumpul lah sama dia, mungkin enggak ngelihat dia. Jadi aman diri kita. Jadi kita ini melindungi diri kita, jangan sampai terpengaruh. Jangan terpengaruh dari teman yang buruk, dari orang yang jahat, begitu. Jadi orang yang jahat ya supaya dijauhin. Bolehkah dideketin? Ya boleh juga, asal kita kuat, asal kita mampu mempengaruhi dia. Jangan dia ntar mempengaruhi kita. Nah, itu harus punya kekuatan. Ya, kita mengerti agama, kita kuat iman kita, berteman dengan orang jahat, biarin, supaya membawa dia jalan yang baik. Itu keren itu. Tapi waspadalah, jangan-jangan ntar lu jahat juga lagi. Ini kan capek kalau begitu. Mendingan cari selamatnya, jauhin aja. Itu saudara-saudara. Maka dikatakan nih, kalau kepada orang jahat kita benci. Bencinya karena Allah, bukan benci, wah di orangnya maaf hitam, wah di orangnya jangkung, wah di orangnya pendek, gue benci. Itu haram itu. Itu kan dari sononya orang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Itu nggak boleh kita benciin. Yang kita benciin lagunya, akhlaknya jelek, perbuatannya jelek, itu kita benciin. Tujuannya melindungi dan menjaga diri. Jangan sampai diri kita senang. Entah kalau senang sama dia, senang lagunya, senang perilakunya yang buruk, akhirnya jadi buruk lah. Ya, begitu agama. Ya. Tujuannya melindungi diri, protect itu dia terhadap dirinya. Maka dia benci sama orang jahat karena Allah. Ntar kalau dia jadi benar, kita nggak boleh benci, haram. Ya. Haram tuh. Anggap dulu dia penjahat, sekarang udah taubat. Ya, kita temenin nggak apa-apa, dekat sama dia. Tadi sebelumnya dia jadi penjahat banget, jaga jarak gitu. Jaga jarak, mungkin sekedar kenal ya nggak apa-apa lah kenal. Tapi jangan berdempet terus sama-sama terus. Ya, undangan bareng-bareng ke pasar bareng-bareng, ke sono bareng-bareng. Ya akhirnya ntar ngikut aja udah. Jadi senang karena Allah, benci pun karena Allah. Itu yang disebut li'ahnas ahla syarri wal fasad, karena orang yang jahat itu yang membuat kerusakan, yata'ayyanu, sudah semestinya ini bughduhum, membenci mereka billahi, karena Allah, ya. Wa tajibu muba'adatuhum, dan wajib dijauhi mereka, wajib dijauhi mereka. Wa mujanabatuhum, sama ini, jadi wajib dijauhkan mereka, muba'adah, mujanabah, menjauhkan. Wadhalika minal muhimmati fiddin, yang demikian itu termasuk peraturan agama yang penting. Di antara peraturan-peraturan agama yang banyak, ada nih yang penting-penting, di antaranya berteman. Karena orang jadi rusak gara-gara berteman, juga orang jadi baik gara-gara berteman. Asal pandai aja dia memilih siapa yang dijadikan teman, begitu. Maka dia termasuk hal yang penting dalam agama. Walaupun dididik jadi orang baik, orang soleh, ibadah, berteman sama nakal yang sebentar, rusaklah dia. Itu tuh yang seremnya. Jadi seakan-akan kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak
gara-gara ini anak berteman sama orang jahat, hilang semua tuh kebaikannya, yang menonjol keburukannya. Itu nampak sekali saudara-saudara ya. Seorang anak dididik sama orang tuanya di sekolah, orang baik, tapi karena berteman dengan tukang minuman keras, cekek botol, ya udah ikut-ikut minum. Sudah, ntar akhirnya sabu-sabu dah. Bukan main saudara-saudara. Pakai zaman sekarang, zaman terbuka, zaman HP, udah nggak ada pemisah sekarang. Los sudah, ya, tinggal masing-masing tuh dah jiwanya. Kalau jiwanya kuat, insya Allah dikuat. Jiwanya lemah, udah. Ya. Maka dari itu ya diisilah anak kita ini, diisi dengan ilmu agama, dengan akhlak yang baik. Gitu. Jadi orang yang jahat wajib dijauhi, karena itu termasuk hal yang penting di dalam agama. Wazalika minal muhimmati fiddin, yang demikian itu termasuk yang penting di dalam agama. Waman ahabba fillahi walillahi man barra min ibadillahi wattaqa abghada la mahalata man asallaha wa a'rada an ta'atih. Ini masih penjelasannya nih. Waman ahabba fillah, siapa-siapa yang mencintai karena Allah, walillahi, karena Allah. Jadi untuk Allah dan karena Allah. Dia mencintai siapa ini? Man barra, orang yang baik. Jadi barang siapa yang mencintai karena Allah, pasti kalau mencintai karena Allah orang yang baik. Ya. Bisa juga sih mencintai karena Allah orang yang jahat. Tujuannya mau ditarik, dia berteman, ya, dia berteman. Banyak juga ya orang-orang yang semacam itu. Dia punya kemampuan, dia bisa menjaga dirinya, bisa mempengaruhinya, ya, mempengaruhi orang lain, maka dicari itu dah orang-orang jahat, diajak teman, diajak kungku, mungkin dibayarin, ayo kita makan. Ntar mereka ditarik begitu. Itu hebat sekali itu. Itu nggak sembarangan orang itu yang mau berkorban dan punya kemampuan. Ya. Kalau yang enggak udah keseret. Ya. Jadi waman ahabba fillahi walillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah. Siapa yang dicintai? Man barra, orang yang berbuat baik, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wattaqo, orang yang bertakwa. Abghada, maka mau enggak mau dia akan benci. Akan benci siapa? La mahalata, tidak boleh tidak, dia akan benci. Man asallaha, orang yang durhaka kepada Allah. Jadi istilahnya ini nggak bisa dua-duanya. Ya, jadi kalau dia senang kepada seseorang karena Allah, pasti disenengnya kepada orang yang baik-baik. Ya, kepada orang-orang yang baik-baik katanya. Maka mau nggak mau entar otomatis dibenci kepada orang yang nakal, kepada orang yang buruk begitu. Wa a'rada an ta'atih, ya, dia akan membenci orang-orang yang berpaling dari taat kepada Allah. Fa innal hubba fillah wal bughda fillah mutalazimani, maka sesungguhnya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah saling mengkait. Ya. Jadi mencintai karena Allah sama benci karena Allah ini otomatis berdua memang bareng, dalam arti saling mengkait. Arti kalau saya cinta kepada seseorang karena dia orang baik, otomatis saya mau orang yang jahat tuh saya benci aja deh, segan aja begitu. Ya, kalau saya mencintai orang yang soleh, orang yang baik, ada orang nakal bawaannya elak aja, mesti begitu, memang mesti begitu ya. Memang berlawanan itu ya, nggak bisa dong mencintai orang baik, mencintai juga orang jahat. Bagaimana? Nggak bisa dibelah dua ini. Salah satu itu dah, mencintai karena Allah orang baik, maka otomatis dia membenci orang yang jahat juga karena Allah. Bukan karena dia orang ini, karena dia sukunya saya benci, nggak boleh tuh begitu. Yang kita benci karena perbuatannya buruk. Ya. Jadi kita nggak ngambil keuntungan tuh kita benci sama orang, karena alasannya karena itu orang buruk perbuatannya. Ya. Baik, kemudian dikatakan lagi ini tadi kan dibilang fa innal hubba fillah, maka sesungguhnya mencintai karena Allah, wal bughda fillah, benci karena Allah, mutalazimani, saling mengkait begitu. La yasihu ahaduhuma bidunil akhar,
tidak sah salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Jadi selalu otomatis itu berdua. Ya, saya benci orang yang buruk begitu, pasti ntar saya senang kepada orang yang baik. Dan benci senangnya pasti karena Allah. Wahuma minad-dini bimanzilatin aliyatin rafi'atin. Dan keduanya di dalam agama punya kedudukan yang tinggi. Membenci karena Allah, kemudian senang karena Allah, ini adalah sesuatu yang kedudukannya di dalam agama sangat tinggi. Jadi mesti ada tuh pada diri kita. Mesti ada pada diri kita senang karena Allah, benci pun karena Allah. Bukan benci, gue benci banget sama itu orang, kenapa gue nggak dibagi misalnya. Itu dunia jadinya. Jadi benci karena dia jahat, suka minum minuman, suka mabok, mengganggu orang. Bawaannya kita kesel aja udah. Ya. Nggak apa-apa, itu nggak dosa, malah dapat pahala. Ya. Kalau bencinya karena Allah itu.